Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bernafas sampai sekarang. Serta sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita merupakan golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya Agung Tirtayasa dari kelas 3 TBIA IAIN Purwokerto akan menyampaikan materi tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Oke, sebelum kita lompat ke materi ini, kita perlu tahu apa pengertian dari hadis. Nah, hadis ini secara singkat pengertiannya adalah segala tulisan yang melaporkan tentang perbuatan, perkataan, dan segala perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya hadis ini bisa dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Sebagai contoh adalah menetapkan suatu hukum fikih dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung lompat ke materi ini. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, secara umum kita mengenal hadis dari segi kuantitasnya menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Tapi para ulama, ada 2 golongan ulama yang mengatakan bahwa hadis masyhur ini sebenarnya tidak ada. Golongan yang pertama yaitu golongan yang dipelopori oleh Abu Bakar Al-Jassas, mengatakan bahwa hadis masyhur itu sebenarnya tidak ada. Dan golongan yang kedua yang kebanyakan diikuti oleh ulama ahli usul dan kalam mengatakan bahwa hadis masyhur ini sebenarnya hanyalah bagian dari hadis ahad. Nah, karena populernya pendapatnya seperti itu, mari kita bahas hadis dari segi kuantitasnya, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian karena sebentar lagi kita akan menyelam ke dalam materi hadis mutawatir dan hadis ahad. Let's check it out. Nah, yang pertama adalah pengertian dari hadis mutawatir. Secara etimologi, mutawatir berarti mutatabi, yang artinya beriringan tanpa jarak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak berdasarkan logika dan kebiasaan, sehingga mustahil bagi mereka sepakat untuk berdusta. Nah, periwayatan ini terjadi terus-menerus dari tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat dari hadis mutawatir. Hadis mutawatir tentunya mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama adalah hadis ini harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat berdusta. Para ulama berbeda pendapat nih tentang berapa banyak perawi di hadis mutawatir ini. Al-Qadi Al-Baqillani mengatakan bahwa jumlah perawinya minimal harus 5, sedangkan Al-Ikhtisari berpendapat bahwa jumlah perawinya minimal ada 7. Terus seperti itu sampai ada yang mengatakan 70 perawi. Nah, berikutnya adalah jumlah perawi di tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya itu jumlah perawinya harus sama.
Nah, yang ketiga adalah berita yang disampaikan atau yang dibawakan itu harus berasal dari panca indera, sehingga berita itu tuh benar-benar dilihat dan didengar oleh panca indera kita atau panca indera ciprawi, sehingga berita yang disampaikan berdasarkan renungan dan sebagainya itu bukan merupakan syarat dari hadis mutawatir. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang memiliki lafaz dan makna yang sama serta hukumnya juga sama. Contohnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai macam hadis yang mempunyai lafaz yang berbeda-beda, namun jika kita simpulkan mempunyai makna yang sama. Contohnya yaitu da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam samura fa'ayadaihi wa ra'aitu bayada ibtoih. Nah, berikutnya adalah hadis mutawatir amali, yaitu segala ibadah, amal ibadah yang ditirukan, dicontoh oleh Rasulullah, kemudian ditirukan oleh para sahabat dan para tabi'in sampai sekarang. Contohnya yaitu hadis-hadis mengenai sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan lain sebagainya. Segala ketetapan ijma para ulama juga itu merupakan hadis-hadis mutawatir amali. Yang selanjutnya adalah hadis ahad. Kata ahad adalah bentuk plural dari kata wahid. Sebagaimana kita tahu, wahid artinya adalah satu. Nah, ahad di sini artinya adalah satuan, yaitu bilangan antara 1 sampai 9. Secara istilah, hadis ahad ini artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan, 2 orang ataupun lebih, namun belum memenuhi kriteria dari hadis mutawatir. Artinya, perawi dari hadis ahad ini belum atau tidak mencapai tingkatan dari hadis mutawatir. Nah, para ahli ulama hadis membagi hadis ahad ini menjadi 2, yaitu hadis mahsyur dan hadis ghairu mahsyur. Oke, yang pertama yaitu hadis mahsyur. Hadis mahsyur secara bahasa artinya yaitu yang sudah tersebar dan populer. Secara istilah, hadis mahsyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namun bilangannya belum mencapai tingkatan mutawatir. Baru kemudian mutawatir setelah sahabat atau orang setelah mereka. Sebagaimana contoh hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi idza ja'akumul jumu'atu falyaghsil. Kemudian yang berikutnya adalah hadis ghairu mahsyur. Oleh para ulama ahli hadis ghairu mahsyur ini dibagi menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Nah, hadis aziz ini berasal dari kata azza yaizu, yang artinya sedikit atau jarang. Maksudnya adalah hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang perawi saja. Sebagaimana contoh hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah, yang berikutnya adalah hadis gharib. Hadis gharib ini maknanya yaitu al-munfarid, yang artinya hadis yang perawinya melakukan periwayatan secara sendiri, baik itu imamnya maupun yang lainnya.
seperti yang sudah saya kemukakan tadi, hadis mutawatir ini memberikan pengertian kepada kita yang yakin bi al-qad. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersabda, benar-benar melakukan perbuatan tersebut, dan benar-benar melakukan takrir atau persetujuan di hadapan para sahabat berdasarkan sumber yang banyak, sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena keyakinannya ini begitu kuat, kita sebagai umat Islam harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehubungan dengan hal itu, para ulama ahli hadis ini membagi hadis-hadis berdasarkan segi kualitasnya menjadi 3, yaitu yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, apa saja hadis-hadis itu? Oke, yang pertama adalah hadis sahih. Sahih secara bahasa artinya adalah sah, benar, baik, dan tidak ada celahnya. Nah, secara istilah ada beberapa ahli hadis yang mengartikannya. Di antaranya yaitu dari Imam Ibnu As-Shalah. Beliau mendefinisikan hadis sahih yang artinya hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan dobit, sampai sanad terakhirnya tidak memiliki kejanggalan dan tidak berilat. Nah, pengertian yang kedua adalah dari Imam An-Nawawi. Beliau mendefinisikan hadis sahih bagaimana berikut. Hadis yang periwayatannya itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan dobit, sanadnya bersambung, dan tidak syadz dan tidak berilat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik nih kesimpulan bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya itu bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, diriwayatkan oleh seorang perawi yang dobit, dan yang keempat, tidak ada kejanggalan, tidak ada syadz, dan yang kelima adalah tidak berilat. Nah, untuk yang berikutnya adalah hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan dari segi bahasa, hasan ini berasal dari kata al-husnu yang artinya adalah al-jamal atau keindahan. Nah, dari segi istilah, hadis hasan ini mempunyai berbagai macam definisi oleh golongan ulama ahli hadis. Tapi bisa kita tarik kesimpulan nih bahwa hadis hasan ini mempunyai definisi secara istilah adalah hadis yang sanadnya tersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, dobitnya kurang sempurna, kemudian tidak ada syadz dan juga tidak ada ilat. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hadis hasan ini sebenarnya hampir mirip atau hampir sama dengan hadis sahih. Cuman yang membedakan adalah hadis hasan ini dari segi dobitnya kurang sempurna, sedangkan hadis sahih itu dobitnya itu harus sempurna, seperti itu. Nah, untuk contohnya, contoh dari hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfa Al-Maharibi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma bainas sitina ila yasab'ina wa aquluhum man yajuzu dzalik." Nah, yang berikutnya dan ini adalah yang terakhir, hadis ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini secara bahasa yaitu artinya lemah,
lawan kata dari kata al-qawi yang berarti kuat. Nah, hadis do'if ini mempunyai kelemahan pada bagian sanad dan matannya yang tidak memenuhi kriteria dari hadis kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Nah, secara istilah ada beberapa definisi. Nah, salah satunya yaitu hadis yang tidak memenuhi atau tidak menghimpun sifat dari hadis hasan dikarenakan satu atau dua hal yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ada lagi ungkapan yang lebih populer di kalangan ulama, yaitu hadis do'if adalah hadis yang sifatnya itu tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Ini sama saja. Nah, untuk hadis do'if sendiri, jika tidak memenuhi yang pertama, sanadnya itu tidak tersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, adanya ilat, adanya syadz, dan lain sebagainya yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, maka hadis itu dapat dikelompokkan menjadi hadis do'if atau hadis yang lemah. Nah, contohnya yaitu hadis yang berbunyi qalilat taufiqi khairu mina katsirul akli. Oke teman-teman, kiranya itu saja ilmu yang dapat saya sampaikan, terutama kepada Bapak dosen. Ya, semoga nilai saya bagus, amin Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita semua barokah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.